Aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fenty Supirni MPDSI, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Latar belakang, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Sebab kadang sering terjadi miskonsepsi teori kontrol guru dalam menghadapi murid, yaitu di mana guru beranggapan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Atau sebagai seorang dewasa, dalam hal ini guru dapat memaksa nilai yang dianggapnya benar untuk juga dapat diyakini dan dilakukan oleh siswa. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang terjadi pada seorang guru. Seorang guru menganggap dia mampu mengontrol murid jika dia punya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswanya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa apa yang dia inginkan. Yang ketiga, seorang guru punya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi siswanya. Untuk merubah paradigma dan miskonsepsi terhadap teori kontrol kepada murid di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, saya bersama dengan calon guru penggerak lainnya di sekolahku melaksanakan pengimbasan budaya positif. Adapun aksi nyata yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas dengan warga kelas. Yang kedua, melakukan pengimbasan dengan teman sejawat. Dan yang ketiga, merencanakan membentuk komunitas praktisi yang dimulai dengan para wali kelas di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan untuk membangun keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan mulai dari membangun sebuah keyakinan kelas serta melakukan pengimbasan kepada teman sejawat serta membuat komunitas praktisi yang diawali dengan para wali kelas di sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah sering berdiskusi serta berkolaborasi dengan para guru dan beberapa wali kelas untuk sama-sama memahami cara membuat sebuah keyakinan kelas agar nanti mampu diterapkan di kelasnya masing-masing dalam membangun budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kami lakukan bersama siswa dalam merancang serta menyusun sebuah keyakinan kelas yang menjadi motivasi internal bagi siswa dalam melakukan budaya positif di kelasnya, sehingga menjadi sebuah dorongan secara internal yang mana kalimat terdiri dari kalimat-kalimat positif yang akan membangun motivasi pada dirinya. Apa saja yang mesti kita bangun keyakinan kelas kita? Siapa yang mau punya pendapat? Silakan. Religius. Nilai religius. Menurut saya berdoa dan berzikir surat-surat imam. Iya. Selain itu, mulai kamu sendiri ya. Ya. Kemudian membiasakan berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Setuju? Setuju nggak yang lain?
Silakan. Kebersihan. Iya. Tidak membuang sampah di kolong meja dan jika kita melihat sampah di kelas, ambil dan buanglah tempat sampah. Oke, yang lain setuju ya? Setuju. Lanjut. Dalam menghormati, menurut saya tidak harus memaksa teman untuk meminjamkan barangnya. Oh, jadi tidak ada pemaksaan ya? Setuju ya yang lain? Ya, yang lainnya. Agar keamanan di dalam kelas terwujud, maka kita harus saling menjaga dan saling peduli terhadap sesama warga kelas. Ya, menghormati ya. Ya, silakan. Ya. Karena mengganggu keamanan sekali ya, setuju ya yang lain ya. Terakhir kata jujur dengan siapa? Aman ya kegiatan pembelajaran, silakan. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Setuju ya? Setuju. Biar kita nggak lebih menjurus ya, silakan ya. Kita sepakati ya untuk bisa membantu teman di kelas gitu ya yang mengalami kesusahan. Masih ada? Ayo, Ya. agar keamanan terwujud, jangan jahil dan suka menyembunyikan orang-orang lain. Ya. Jadi betul ya, setuju ya? Karena biar aman kelas ya. Kadang-kala terjadi keributan, kemudian perkelahian diakibatkan keusilan teman gitu ya. Nah jadi kalau ada teman yang usil, lantas kemudian menghilangkan atau dengan sengaja menyembunyikan gitu ya alat-alat perlengkapan sekolah gitu ya teman-teman, yang akhirnya teman-teman nggak suka. Nah itulah sebuah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kalian susun sendiri ya. Jadi ini menjadi sebuah keyakinan kelas yang kalian yakini dan kemudian kalian bangun, serta harapan kita tatkala ada di antara teman kita yang kemudian tidak melaksanakannya atau melanggarnya, kita sama-sama punya kewajiban untuk mengingatkan kalau kita sudah punya kesepakatan kelas. Oke, bisa dipahami ya? Itu saja mungkin untuk keyakinan kelas pada hari ini yang kita buat sama-sama. Semoga saja proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah keyakinan kelas yang telah disusun oleh para siswa bersama saya, yang mana memuat pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif dan dibuat dalam jumlah yang tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami dan diyakini oleh anggota di kelas tersebut. Ibu-ibu, Dewan Guru, staf TU, karyawan, keluarga besar SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan susunan acara desiminasi calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang mengambil tema implementasi budaya positif di sekolah. Baiklah, mari sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, kita mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ali asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang saya hormati Kasubag TU beserta staf, saya mengucapkan selamat dan terima kasih
kepada Ibu Dwi, Ibu Diansari dan Ibu Penti, Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak tahun pelajaran 2022-2023 saya buka dengan resmi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Supierni, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Jadi pada kesempatan hari ini saya memberanikan diri untuk mengimbaskan ya apa yang telah kami peroleh dari kurang lebih 2 bulan proses pendidikan calon guru penggerak, karena C-nya belum juga lepas ya, masih ada C-nya. Jadi kami berstatus calon guru penggerak. Nanti harapan kami masuk ke dalam tahapan guru penggerak, C-nya hilang gitu ya. Nah, jadi salah satu rangkaian kegiatannya adalah kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Dan pada dasar awal mula saya ikut gitu ya, mungkin motivasinya sama dengan kawan-kawan yang mungkin mewakili dari sekian guru yang ada. Karena pada dasarnya saya sempat tersibukkan dengan hal-hal yang lain dan yang lain sebagainya, kemudian membuat kita terlalaikan gitu ya. Tugas pokok kita adalah kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi hitungannya bukan 1, 2, 3 tahun ini, tetapi 5, 6 bahkan 10 tahun ke depan harapan kita menuai hasil dari apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita, dan mereka mengingat kita bahwasanya kita pernah bagian dari pertumbuhan mereka, bagian dari kesuksesan mereka gitu ya, menghantarkan mereka kepada sebuah keyakinan bahwasanya mereka bisa untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi paradigma yang mungkin ingin dirubah dari proses guru penggerak ini, mungkin kita sama-sama nonton. Saya minta waktu durasi kurang lebih 6 menit. Ini adalah kisah inspiratif sekolah hewan. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan merubah paradigma berpikir kita tentang pendidikan yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Jadi sekolah hewan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menjadi renungan bagi kita, di mana sang raja hutan ini mengumpulkan para hewan-hewan bahwasanya dia akan membuat sebuah sekolah hewan, di mana ada kurikulum yang ingin dicapai dari proses pendidikan ini gitu ya. Ada pencapaian yang diinginkan, yaitu kemampuan berenang, berlari, memanjat, menggali, dan terbang. Nah, ini menjadi target kurikulum, kemudian hasil evaluasi kesuksesan dari sekolah hewan ini. Jadi dengan sukacita para hewan ini menyambut sekolah baru ini gitu ya. Mereka dengan gembira untuk memulai proses belajar di sekolah inspiratif ini gitu ya. Dan kemudian para orang tua berusaha mengantarkan mereka ke sekolah itu agar mereka mendapatkan proses pembelajaran berlari, memanjat, berenang, terbang. Selanjutnya proses kemudian berlangsung. Ya, proses pembelajaran itu pun dilakukan dengan sukacita. Mereka merasa senang berkumpul bersama dengan menggali potensi dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Namun dalam hal ini gitu ya, ini ada seorang bebek gitu ya, seekor bebek gitu ya. Seekor bebek ini dia merasa dia punya sebuah kelebihan, yaitu dia mampu berenang. Dia memiliki kelebihan itu dibanding teman-teman yang lainnya. Lantas kemudian dia pun berlatih keras ya, untuk kemudian menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya. Sehingga dalam proses latihan
yang maksimal dia lakukan gitu ya, dia pun mengalami cedera ya, sehingga selaput di kakinya ini luka gitu ya, yang menyebabkan pada saat ujian kompetensinya gitu dia, dan dia pun mendapatkan nilai standar gitu ya, nilai standar KKM katakanlah seperti itu gitu ya. Padahal kita tahu kompetensi ini adalah kompetensi yang dia miliki ya, di punya kelebihan dibanding teman-temannya. Dia pun merasa sangat bersedih gitu ya. Dia sangat bersedih karena inilah yang menjadi unggulan dia, inilah kemampuan dia gitu ya. Lantas kemudian yang lainnya merasa biasa saja gitu ya. Yang lainnya merasa biasa saja dikarenakan menurut mereka dia mencapai KKM gitu ya. Karena artinya mencapai KKM dalam hal ini standar gitu ya. Dia bisa lulus, dikatakan lulus gitu ya. Lantas begitu juga yang dialami oleh kelinci ini gitu ya. Dia pun menggali potensi yang ada. Begitu juga dengan tupai ya, dengan keahliannya dia pun berlatih keras gitu ya, karena dia memiliki kompetensi untuk memanjat yang baik gitu ya, dibanding teman-temannya yang lain. Tapi dengan upaya keras yang dia lakukan, dia pun terjatuh dan kemudian mengalami kelelahan ya dari proses yang ada gitu ya. Dan dia sama dengan temannya yang lain pun mendapatkan nilai standar saja gitu ya, yaitu standar KKM. Begitu pula dengan teman-teman yang lainnya, karena masing-masing anak ini ternyata memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kayak burung dalam hal ini, dia memiliki kemampuan kompetensi terbang gitu ya dengan baik gitu ya. Dia memiliki kelebihan ini dibanding teman-teman yang lainnya. Ya, di mana proses itu akan dia tunjukkan dengan berlatih keras. Dan ternyata sang burung pun gitu ya juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, jadi dalam proses di sekolah hewan ini gitu ya, dengan berbagai macam kompetensi yang mereka miliki, mereka mencapai nilai standar saja, yaitu nilai KKM. Tetapi bisa dikatakan lulus gitu ya. Lantas kemudian berikutnya juga ada ular dalam hal ini. Dia juga memiliki kompetensi yang standar. Dia mampu memanjat sedikit gitu ya. Dia memiliki kemampuan untuk berenang katakanlah hal itu di air sedikit gitu ya. Karena dia nggak piawai gitu ya. Kompetensinya sedang-sedang saja. Namun dalam hal ini dia mencapai nilai lebih dibanding kawan-kawan yang lainnya. Padahal teman-teman yang lainnya ini memiliki kompetensi yang masing-masing, sehingga kurikulum menggali gitu ya yang dimiliki gitu ya, yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian kurikulum yang tadinya menggali, memanjat dan lain sebagainya. Meskipun masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan itu, ternyata mereka mendapatkan nilai standar saja KKM. Nah, ini mungkin yang akan kita gali secara bersama, kita sebagai seorang guru yang akan difasilitasi oleh sebuah kurikulum gitu ya, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak didik kita yang memiliki kompeten yang berbeda-beda ini. Jadi sebuah kekhawatiran kita adalah tatkala kompetensi itu dimiliki mereka yang di atas standar, lantas berada di sekolah kita itu tidak terwujud, bahkan tidak berkembang, bahkan dia justru berada di bawah standar. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah bagi kita. Baiklah, langsung saja masuk kepada pengimbasan nilai budaya positif, di mana kawan-kawan tadi sudah juga menyampaikan bahwasanya yang diinginkan ya dalam budaya positif ini ya menurut dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara
ini menuntun. Terus terang secara pribadi saya pun sama mungkin dengan kawan-kawan rekan yang lainnya, lebih selama ini merasa menuntut anak menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang menjadi standar bagi saya. Kemudian begitu juga padahal proses filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita dituntut untuk mampu menuntun. Diibaratkan siswa-siswi kita ini sebagai benih, maka kemudian kita sebagai petani itu hanya bisa menyuburkan tanahnya, menjaga agar tidak terserang penyakit dan lain sebagainya. Kita hanya menjaganya saja, menghantarkan potensi mereka untuk bisa dikembangkan. Jadi itu posisi yang kita miliki. Kemudian masing-masing anak itu pada dasarnya memiliki kodrat zaman yang ada. Pernah kita mendapatkan kata-kata bijak ya yang ada, kalau kita mendidik anak baiknya jangan melihat atau dengan cara kita. Justru lakukan proses pendidikan sesuaikan dengan zamannya. Kita kan pernah mendengar kata-kata bijak seperti itu. Sehingga pada dasarnya saya pun mungkin pernah melakukan hal yang sama kepada anak kita gitu ya, baik itu anak didik atau ataupun anak yang di rumah gitu ya. Ndek nian kamu nilok kami dulu, ya. Ndek nian kamu nilok kami dulu. Kalau kami dulu seperti ini bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga kita menuntut anak itu berada pada kondisi lampaunya kita, padahal kata-kata bijak itu mengatakan kalau kita ingin mendidik anak sesuaikan dengan zamannya. Maka yang itulah mungkin menjadi landasan dasar kenapa kita berupaya untuk melakukan proses belajar secara merdeka, gitu ya. Nah, pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tadi gitu ya, yang Ingarso, Suntulodo, kemudian kita memposisikan diri kemudian sebagai Ing Madio Mangunkarso dan Tukuri Handayani. Jadi intinya kita di sini memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh yang baik, lantas kemudian kita berada di tengah ya, kita memberi motivasi dan kita berada di belakang, kita mendorong ya agar mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena masing-masing anak punya latar yang berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan bahwasanya kita ini hanya menebalkan laku anak sehingga kemudian budaya-budaya baik yang ingin kita sampaikan dengan budaya positif inilah yang mungkin harapan kita nanti menjadi kebiasaan bagi anak dan membudaya di lingkungan sekolah kita. Itu harapannya. Jadi kita menghantarkan, menebalkan laku anak karena pada dasarnya anak itu bukan sebuah tabula rasa gitu ya. Sehingga sesungguhnya anak itu sudah punya garis yang ada meskipun itu samar-samar, maka tugas kita lah menebalkannya. Selanjutnya koneksi antar materi. Jadi mungkin tadi saya memulainya dengan kurikulum tadi gitu ya, kurikulum di sekolah hewan tadi pada dasarnya pingin menyamakan suhu yang ada karena terus terang yang ingin diimbaskan sekarang adalah budaya positif yang berada pada modul 1.4 sementara kami sudah melewati 1.1, 1.2 dan 1.3 dan seterusnya. Nah, maka filosofi Ki Hajar Dewantara tadi sudah, kemudian nilai peran guru penggerak dalam hal ini yang diinginkan adalah sebenarnya nilai guru secara umum gitu ya yang ingin kita kedepankan karena bukan menjadi tugas seorang guru penggerak saja, tetapi selaku kita sebagai seorang guru kita memiliki nilai-nilai tersebut. Dan kita pun memiliki visi secara pribadi bahwasanya peran apa yang ingin kita ambil di sekolah ini dan apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Karena sesungguhnya untuk menjadi manusia paripurna itu bukan hal yang gampang gitu ya. Minimal kita bisa melakukan sesuatu. Kata Jemoto, ndek merusak, ndek prestasi, jangan merusak jadilah. Tetapi kalau kita mampu mengambil bagian peran yang ada, kenapa tidak untuk membangun serta memberikan sesuatu kepada anak didik kita.
dan mengambil peran yang kita miliki. Makanya kita memiliki suatu visi di sekolah ini, apa yang peran yang ingin kita ambil ya dan mainkan gitu ya. Kemudian nilai yang itu lanjut yang ya mungkin ini pada dasarnya saya ingin menyampaikan koneksi tadi bahwasanya yang disampaikan posisi kita adalah sebagai guru, di mana berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi gitu ya, ing ngarso sumtulodo ing madya mangunkarso dan tuturi handayani. Begitu juga ada nilai yang perlu dimiliki, yaitu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Kemudian posisi peran kontrol juga nanti akan lebih ditekankan. Kemudian yang tidak boleh kita kesampingkan adalah bahwasanya kita sebagai manusia punya dasar kebutuhan yang mesti terpenuhi. Kita pun memiliki itu dan anak-anak pun adalah bagian dari itu. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, dan kebutuhan dasar itu adalah untuk bertahan hidup. Itu menjadi kebutuhan utama. Jadi apakah mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya, kayak tadi ada anak kosan gitu ya, bagaimana posisinya dia, kemudian jangan-jangan dia belum sempat makan dan kemudian dia kondisinya sakit dan kondisinya harus tetap berada di sekolah karena ada tugas dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi nilai visi guru penggerak yang dibangun melalui model manajemen perubahan, inquiry apresiatif ya, IA gitu ya, di mana ada langkah-langkah yang akan diambil dalam membangun visi itu, di mana pada dasarnya seperti saya tekankan tadi bahwasanya kita secara pribadi mesti memiliki sebuah visi di sekolah ini, meskipun kita bukan sebagai seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah gitu ya. Kan dalam bayangan kita kan institusi yang punya visi, sekolah yang punya visi. Sesungguhnya pada dasarnya kita sebagai seorang guru mesti memiliki suatu visi, apa yang ingin kita perankan. Dan kemudian budaya disiplin. Nah, kita masuk kepada budaya disiplin, di mana ada bentuk disiplin positif yang mesti kita bangun di sekolah gitu ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang akan kita perankan dan mungkin nanti kita akan ngambil posisi yang mana. Kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan cara kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tatkala menemukan masalah-masalah yang ada. Budaya positif yang ada, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seseorang yang mempertanggungjawabkan diri serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi pada dasarnya disiplin adalah bentuk tanggung jawab yang munculnya, keinginan kita itu muncul dari diri secara internal, bukan secara eksternal. Karena kalau munculnya secara eksternal tadi dikatakan bahwasanya dia kurang mantap gitu ya. Dianya tidak berlaku lama gitu ya, karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri pribadi gitu ya. Maka nilai-nilai kebajikan yang digambarkan atau yang diinginkan dalam proses di sekolah itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita mungkin sering didengung-dengungkan gimana anak memiliki profil itu gitu ya. Jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada beriman, religius dalam hal ini, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan gitu ya, global, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan itu pun ya hampir sama di institusi dan lain sebagainya, mungkin memiliki nilai-nilai penjabaran dari kelima ini gitu ya. Jadi tugasnya kita sebagai seorang guru, profil pelajar Pancasila ini yang ingin kita wujudkan. Lanjut, Mem. Nah, termasuk nilai kebajikan dari 6 nilai ini yang dimiliki gitu ya. Dan ini juga, nah kita ingin melihat posisi kontrol yang ada gitu ya. Dikatakan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita perankan. 1 itu sebagai penghukum.
Jadi posisi sebagai penghukum ini merupakan posisi yang sebaiknya sedikit kita lakukan gitu ya. Atau andaikan kita lakukan dalam posisi ini merupakan cara yang terakhir yang kita lakukan. Setelah kita melakukan cara-cara sebelumnya, nanti kita akan bahas lebih detail, yaitu tentang penyelesaian masalah dengan restitusi, segitiga restitusi. Kemudian kita bisa meletakkan pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Lanjut, Mem. Ini posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini mungkin kita lebih condong gitu ya, minta pahami kepada siswa, atau bisa jadi kita mengarahkan siswa gitu ya, bahwasanya nak gitu ya, kalau kamu misalnya posisinya tidak terlalu nyaman atau mungkin kondisi apa gitu ya di dalam kelas ini, minimal silakan kamu tidur misalnya ya, tapi jangan ganggu yang lainnya misal gitu ya. Kita minta pahami gitu ya, kita berusaha kemudian membuat rasa bersalah kepada anak, dan kemudian kita mengatakan, nak, cobalah kamu pikir, orang tuamu menginginkan kamu di sekolah ini adalah untuk kamu lebih dari mereka gitu ya. Nah jadi pekerjaan orang tuamu apa gitu ya, lantas kita merasakan menyudutkan dia pada posisi merasa bersalah ini gitu ya, sehingga dia ngerasa ya mungkin bisa-bisa saja gitu ya menyadarkannya, tetapi laku ini mungkin tidak berlangsung secara lama. Berikutnya kita pada posisi teman. Kita pada posisi teman pada dasarnya ini membuat sebenarnya keinginan kita merasa nyaman. Jujur ya, kalau dulu ketemu dengan guru, apa yang terjadi dengan kita? Ngelipat, takut gitu ya. Kalau Mbak Kini sekarang gitu ya, yang dilakukan adalah bekundang dengan guru ya, sekundangan gitu ya, karena dia ngerasa setara dan ngerasa ada sebuah ikatan gitu ya, emosi gitu ya, sehingga seorang guru merasa dia sebagai kontrol pada si A ini, yang mungkin sang guru merasa oh saya bisa, yang berbeda dengan teman-teman lakukan mungkin ya, begitu ya. Nah misalnya itu terjadi pada anak-anak yang cukup masalah misalnya, dan dia pun memposisikan sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau ini berarti kita dalam posisi mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilakunya, gitu ya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kamu tidak lakukan ini, maka ini. Atau mungkin bisa jadi peraturannya apa yang telah kamu lakukan, gitu ya. Kita mengatakan hal-hal kata-kata yang seperti itu. Kalau tidak kamu lakukan, maka kamu nanti kamu tahu posisi saya, maka kamu akan keluar gitu ya. Atau kamu kalau begitu gitu ya, konsekuensinya tidak terlambat sekian menit di dalam ruangan, maka kamu tidak boleh masuk sama sekali di pelajaran saya dan lain sebagainya. Nah itu kemudian posisi kita yang kita lakukan sebagai pemantau. Lanjut, Neng. Berikutnya terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah pada dasarnya posisi kontrol inilah yang diinginkan, yaitu di mana kita sebagai guru gitu ya, ini pada posisi manajer ya, berbuat di mana gitu ya, posisi guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita menghantarkan ya, memanajemen masalah tatkala menemukan anak ini bermasalah, dengan nanti dibantu dengan cara penyelesaian dengan pendekatan segitiga restitusi gitu ya. Nah ini bentuk teori motivasi, yaitu kita pada dasarnya ingin ya, kita ingin membangun, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita memperkecil itu, ataupun kalau ingin kita lakukan, ini tindakan terakhir yang kita lakukan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai ya. Ini teori motivasi mungkin dari eksternal kebanyakan ya. Lanjut. Ini teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi di sini ada macam-macam teori gitu ya. Dengan hukuman,
maka apa yang terjadi? Kalau dengan membangun disiplin dengan sebuah konsekuensi, apa yang terjadi? Kalau dengan restitusi, ini yang terjadi. Mungkin ada perbandingan, yaitu contoh salah satu diantaranya adalah kalau dengan hukuman, identitas gagalnya gitu ya, itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi amun dia guru, nah begitulah kira-kira ya, dia menyembunyikan gitu ya. Lantas kemudian kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi ya, teori konsekuensi, maka murid atau anak belajar taat pada peraturan ya, karena ada sebuah konsekuensi yang terjadi tatkala mereka tidak menaati sebuah peraturan gitu ya. Lantas kemudian kalau dengan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri ya, berupaya untuk memecahkan masalah sendiri, karena nanti dibantu dengan segitiga restitusi itu. Jadi kalau anak bermasalah, nah maka sesungguhnya kami ingin menekankan pada keyakinan kelas pada dasarnya ya, sebuah keyakinan kelas yang kita bangun, dan itu dilakukan sebuah komunitas kita nanti ya, praktisi, yaitu mungkin kita nanti melibatkan wali-wali kelas gitu ya. Jadi kalau pada dasarnya wali kelas ini punya berperan dengan baik membangun sebuah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dan bertanggung jawab untuk membangun keyakinan itu, mudah-mudahan akan berangsur. Karena terus terang ya, di sekolah kita sedang marak-maraknya ya, anak dikeluarkan dengan sebuah kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan sebenarnya terjadi kejutan-kejutan, anak itu yang selama ini kita tahu dianya bagaimana gitu ya, ternyata dia melakukan sebuah kesalahan dan tindakannya langsung plek gitu ya, keluar gitu ya. Dan apakah kita sudah punya melakukan peran-peran kita gitu ya, sehingga bisa mengarahkan kepada mereka bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah salah, dan mereka diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, dan mereka diberikan kesempatan untuk meyakini bahwasanya dia bisa bangkit dari masalah itu dan menyelesaikan masalahnya, dan dia memilih cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Kebutuhan dasar tadi sudah dikatakan bahwasanya sebagai seorang individu termasuk kita maupun anak didik kita itu memiliki kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi. Kita tidak pernah tahu masing-masing latar belakang anak kita, karena ya kalau kita berpikir begini ya, anak jumlahnya 300 sekian ya, maka untuk tahu masing-masing karakter anak itu bukan hal yang gampang. Nah, maka mungkin salah satunya cara yaitu tadi dengan sebuah keyakinan kelas dan kemudian peranan praktisi, yaitu seorang wali kelas yang mungkin yang kita perankan, yang kita bisa lakukan gitu ya. Karena lingkupnya lumayan kecil gitu ya, yaitu kurang lebih satu kelas adalah 30 sekian orang gitu ya. Maka kalau kita mulai dengan itu dan kita terketuk hati kita untuk menyelesaikan peran kita dan memainkan peran kita ini, mudah-mudahan permasalahan kita mulai ini gitu ya, mulai menipis dan bahkan terkikis gitu ya. Karena harapan kita adalah agak miris juga yang terjadi sekarang gitu ya. Jumlah anak yang awalnya 30 sekian, 33 sekarang berada pada posisi 26 orang, 23 orang, 24. Yang lainnya ya, itu terjadi dikarenakan perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang tadi, dan kita belum melakukan peran itu mungkin ya, karena kita langsung lempar kepada BK, kita langsung lempar kepada para pelaku kebijakan lainnya, Pak Cipto gitu ya, sehingga Pak Cipto sampai anak bilang Pak Cipto itu selalu dipanggil BK gitu ya. Pak Ciptonya yang selalu dipanggil BK gitu ya. Nah, dalam mengurusi perilaku-perilaku yang menyimpang dari anak-anak didik kita. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan, padahal misal ya kejadiannya ya, yang terjadi di dalam kelas berarti guru yang bersangkutan gitu ya. Berarti tatkala guru itu berusaha mendampingi untuk menyelesaikan masalahnya, mungkin akan lebih mengena. Posisinya akan mungkin lebih mengena. Karena dia tahu persis kejadiannya seperti apa. Misalnya anak itu belagu di dalam kelas dan posisi dia ada di sana misal. Ya kejadiannya, berarti dia sudah tahu persis kejadiannya. Artinya kebutuhan-kebutuhan dasarnya entah apa yang melatar belakangi kejadian tersebut, dia yang paling tahu. Tapi kalau dilempar dengan BK, BK-nya sudah mengeneralisir. Kaba tuh memang ja SMP nakal nendial gitu ya. Kita langsung seperti itu kejadian. Misalnya, ya itu tidak terjadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Nah, maka maksud saya adalah tatkala kejadiannya
kejadiannya misalnya terjadi di kelas dan kita berada di sana, itu maksud saya ingin menekankan, alangkah baiknya yang menangani masalah itu adalah kita. Karena kita tahu persis hal yang melatar belakangi kenapa itu terjadi. Dia terlambat gara-gara tuh apa? Bangun kesiangan. Bangun kesiangannya dikarenakan apa? Dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi mungkin kita akan lebih menekankan kepada segitiga restitusi ini. Jadi apa yang ingin kita sampaikan gitu ya? Segitiga restitusi ini pada dasarnya ada tahapan yang dilakukan dari upaya melakukan segitiga restitusi ini. Jadi anak bermasalah, lantas kemudian kita panggil dan tanpa proses menyudutkan. Upayakan untuk tanpa proses menyudutkan. Dan kemudian kita menanyakan kita berupaya untuk menstabilkan identitasnya, gitu ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat kurang lebih ya, bisa dengan cara sendiri gitu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya semua orang itu pasti melakukan sebuah kesalahan, itu maksudnya ya, bukan tidak apa-apa dalam makna tertentu gitu ya. Artinya setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun mungkin pernah melakukan itu. Gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita tarik benang merahnya, coba ceritakan apa yang terjadi. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, mungkin ini kalimat-kalimat yang bisa dilakukan ya. Karena pasti anak-anak tatkala terjadi perkelahian itu nak menang sendiri. Dia tadi katanya ya, dia tadi ngelempar ini, dia tadi masukkan lebah ke dalam mendekatkan lebah ke telinga saya dan lain sebagainya. Kalau kita mendengarkan hal itu, maka kita pada posisi bingung nanti menentukan siapa yang salah dan benar. Maka pada posisi ini kita tidak ingin melihat siapa yang salah dari kasus yang ada. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Mungkin kalau dia menyampaikan pasti ada, kita ingin tahu duduk masalahnya. Kamu berhak mengatakan seperti itu karena si A dia merasa benar, begitu juga dengan si B, dia juga merasa benar gitu ya. Kamu berhak untuk mengatakan seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri gitu ya? Artinya menyadari ya, jangan-jangan untuk kontrol dirinya saja dia nggak sanggup gitu ya. Karena kadang-kala anak sekarang sudah error gitu ya. Untuk kontrol dirinya, artinya dia sudah terlibat narkoba dan lain sebagainya. Kekhawatiran kita kan seperti itu gitu ya. Sehingga kita berupayakan dia sendiri mampu mengontrol diri dia. Karena pada dasarnya kita sebagai guru tidak mampu mengontrol orang lain. Kadang-kala kita mengontrol diri kita pun juga hal yang sama gitu. Selanjutnya yang kita lakukan bisa validasi tindakan yang salah ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia belago gitu ya, dia berkelahi. Sebenarnya kamu mampu melakukan yang lebih buruk dari ini gitu ya. Ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu gitu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia akan setiap perkelahian, setiap perilaku yang mereka lakukan, mungkin mereka memiliki alasan tersendiri gitu ya, dan berupaya untuk melindungi dirinya gitu ya. Nah maka mungkin begitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin pasti punya alasan tersendiri gitu ya. Lantas kesalahan-kesalahan yang dilakukan tadi setelah mengidentifikasi gitu ya, kemudian melakukan tindakan validasi. Nah ini kita menanyakan sebuah keyakinan kelas yang mana, karena kita sudah membangun sebuah keyakinan kelas di kelas ya. Jadi kalau selama ini kita membuat tata tertib ya, ditempel di kelas. Nah mungkin Ibu Happy, ya mungkin kalau yang seperti itu sebenarnya bisa dilakukan, cuman mungkin anak-anak tidak merasa bagian dari menentukan aturan-aturan itu. Nah, penekanan dari keyakinan kelas ini adalah mereka ikut menentukan dari
aturan-aturan yang mereka buat, keyakinan-keyakinan yang mereka buat dalam kelas gitu ya. Misalnya nilai-nilai religius seperti yang disampaikan gitu ya. Nilai-nilai religius yang mereka yang paling tahu sebenarnya yang terjadi di antara mereka dengan teman-temannya itu nilai yang seperti apa gitu ya. Yang boleh mereka lakukan atau yang tidak boleh mereka lakukan gitu ya. Kemudian nilai-nilai itu perlu disepakati gitu ya. Nilai-nilai itu perlu bila perlu Bapak Ibu kita menekankan kepada orang bagian yang memang menurut kita yang punya andil banyak masalah di kelas gitu ya. Misal si A yang menurut kita, maka libatkan dia. Keyakinan kelas apa yang mungkin bisa dia buat gitu ya, yang menurut dia perlu dilakukan ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kita menyampaikan bayangan kelas yang ideal itu seperti apa. Jadi dia punya cita-cita loh gitu ya terhadap kelas yang nyaman bagi dia gitu ya, sehingga keyakinan kelas yang akan dibangun ini pada dasarnya menginginkan sebuah kenyamanan berada di kelasnya sendiri, karena kurang lebih ya yang terjadi pada anak-anak kita ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka selalu bersama. Beda kalau dulu ya dipencar gitu ya dan lain sebagainya. Maka mereka perlu membangun sebuah kenyamanan dalam proses belajar ini. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini langkah-langkah pada dasarnya yang perlu dilakukan dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan membangun sebuah keyakinan kelas serta dengan pendampingan restitusi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pada sesi terakhir kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk kita berdiskusi pada dasarnya ya. Posisi kami di sini bukan menggurui, tapi kami menyampaikan apa yang telah kami peroleh. Kami persilakan. Saya tutup dulu ya sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri dalam hal ini adalah guru penggerak, dan insya Allah sekolah memberikan keleluasaan kepada kita semua untuk selalu mengeksplorasi diri. Ada forum-forum diskusi dan nanti akan dituangkan dalam sebuah program sekolah, dan mudah-mudahan untuk sampai tahun 2022-2023 ini menjadi program unggulan. Pertama-tama mari kita dengan tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat beliau sehingga kita siang hari ini masih diberikannya kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di ruang guru SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini dalam rangka penutupan implementasi pengimbasan budaya positif calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun ajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih dengan Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti pengimbasan pengimplementasian budaya positif di sekolah kita pada hari ini yang disampaikan oleh beberapa orang guru kita calon guru penggerak. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang demi kemajuan sekolah kita. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin waktunya kita sangat singkat, nampaknya Bapak dan Ibu sangat antusias dengan kegiatan ini, dan saya mohon kepada Ibu bertiga tidak cukup batas pengimbasan atau pengimplementasian pada hari ini, silakan nanti dilaksanakan setelah ini nanti berdiskusi atau ada tindak lanjutnya dengan kawan-kawan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama seperti ini ya bisa berjalan budaya positif di sekolah kita, terutama ini kita yang guru-guru khusus untuk wali-wali kelasnya yang banyak menghadapi masalah-masalah anak kita yang akhir-akhir ini apa yang saya sampaikan pada pembukaan tadi. Itu banyak sekali yang berkelahi, merokok dan segala macam Bapak dan Ibu, bahkan ada yang sabtudin dan segala macam. Dan ini mudah-mudahan hal yang semacam ini dengan adanya kita kerjasama
Kemudian kita berkolaborasi untuk mencegah hal-hal yang semacam itu. Mudah-mudahan untuk yang masa akan datang akan berangsur-angsur berkurang, bahkan sampai tidak ada lagi terjadi hal-hal yang demikian. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan sampai siang, karena hari ini adalah hari Jumat, mari kita tutup acara pengibasan dan implementasi budaya positif yang dilaksanakan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 pada hari ini. Mari kita sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf dan janggal. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimopon Hendri, Wakahumas SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Sangat mendukung dan merasa bahwasannya program pengimbasan pengembangan budaya positif di sekolah sangat membantu sekolah dalam menanamkan konsep-konsep dan nilai-nilai positif dalam diri siswa melalui pendekatan restitusi, sehingga mampu diharapkan siswa kita menjadi siswa yang mempunyai karakter yang positif dan menjadi pelajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sudisman, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan guru penggerak di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pertama, untuk tahun pelajaran 2022-2023, SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini adalah merupakan salah satu sekolah calon guru penggerak menurut saya. Apalagi di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini rencana akan melaksanakan kurikulum merdeka untuk tahun yang akan datang. Tentu ini saya mengharapkan kepada mereka tiga orang guru ini untuk bersama-sama dengan guru yang belum sebagai calon guru penggerak harus memberikan motivasi untuk kedepannya supaya pembelajaran di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini akan lebih meningkat, akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya